top speed Kia minta. Jadi kita akan lihat dulu dia lari di angka berapa gitu ya kan, dia lari di angka berapa, nanti kita bandingkan telah digarap sama yang belum. Ini kan belum. Nah kita coba start dari nol ya, just lama 60 80 sampai di sini udah 80 ya cok. Oke, stay di 80. 90 kurang dikit di speedometer ini ya. Oke, 90 kurang dikit, enggak 90 lebih. Ini posisi awal. Oke, belnya hancur bos. Ini ya bos, ini udah nggak bisa ditawar ini. Tuh mereknya ini ya bos. Tuh bos, bisa kayak gini ya. Nah kalian jadi tahu kan. Tuh saya sih manut baik lah karo kalian. Tuh ada karet begini bos. Tuh anjay, ngeri ini. Untung tadi nggak putus sama saya. Terus kita lihat ininya, goblak bos. Modal masih utuh tapi kaku sih. Oke, rasa diganti pendak lupa. Rollernya peang bos, di sini bos. Vakumnya bos, kenapa ini bagus? Vakumnya oke, nggak muter juga, aman. Oke, vakum aman. Seal Carter, seal gardan. Terus apa lagi? Ini bisa dipakai, tapi sebenarnya ini udah jelek sih, tapi ya nggak apa-apa lah, pakai ini aja. Ganti gandanya fan belt sama roller kalau ada yang original. Ini gimana rumah rollernya? Oke, masih bisa pakai. Olah kekeruk bos, ini salah pasang ini pasti. Nah coba lihat rollernya sini. Nah ini gini ya teman-teman, saya mau kasih tahu sama kalian kenapa roller itu di sini ada topinya, yang di sini tidak ada topinya. Nah, ya bos ya, coba nih lihat semuanya. Nah ini kebalik apa enggak kebalik, enggak. Oke, ini benar semua sih sebenarnya, cuman ini rumah rollernya udah kemakan nih. Nah ini bisa bikin motor itu ketahan bos. Maksudnya ini kan ada aus cengklong di sini. Nah sederhananya ketika ini bergerak naik, ini akan ketahan nanti. Nah dia masuk celengkongan ini bos. Nah tuh, sehingga nggak bisa naik lagi. Nah ketika dia turun, itu juga akan bikin masalah. Nah di top speed masih ada celah, dia bisa naik dikit di sini sebenarnya, tapi karena ini udah jeglong kayak gini, efek gaya sentrik, dia nyangkut, jadi nggak naik maksimal. Nah pada dasarnya kalau nyari top speed, ini roller naik tinggi lagi ke sini ya, makin tinggi, sehingga bagian depannya itu bisa maksimal gedenya. Nah kita kan ukur nih titik maksimumnya berapa dari belnya. Nah belnya kan maksimal gini bos. Nah ketika dia melampaui melampaui ini, itu bisa copot resikonya gitu loh. Nah sedang rollernya hanya bekerja sampai titik maksimumnya berapa, rollernya sampai di sini. Itu tinggal diukur aja jarak as, jarak gerak, maksimum lontaran rollernya seberapa tinggi, ini batas maksimalnya. Paham ya? Nah, nanti ini dibikin naik lebih tinggi biar dia maksimal. Nah, kalau di sini kita perhatikan, nah, jarak maksimum dia itu sampai di sini aja. Nah, di sini bos, bisa dikatakan dia hanya sampai di sini. Nah, ini tuh nggak sampai pol. Kalau sampai pol, pasti di sini bersih. Efek dari efek dari gesekan karetnya, karena dia muter. Nah, ini kan yang glowing ini cuma sampai di sini. Maka bisa dikatakan si roller ini kan ini padahal bisa mentok loh. Nah, kalau dia dari sini, nah ini kan katakanlah kita kasih ini, gampangnya gitu maksudnya. Nah, ini bisa maksimum bos, dia mentoknya. Tak, gitu kan? Tuh, bisa max. Nah, max itu dia habis. Nah, tuh, ya kan? Lah sedang dari bekasnya ini kelihatan kalau dia itu cuma sampai di sini aja. Nah, tuh, kelihatan ada sisa. Kurang dikit lagi. Set. Nah, itu makanya mentok di 90, kurang dikit gitu. Nah ini biar maksimal lagi, ini kan congkleng nih. Nah ini nih aus ini. Nah ini aus nih, di ujung dia mentok dia karena ada cangkutannya. Ini diganti. Terus nanti ini ditambah coak boleh, tambah coak boleh, tapi sudut kemiringannya harus diperhatikan. Terus ganda. Nah nih kampas ganda itu ngaruh juga, loncengnya ngaruh untuk top speednya. Kalau membra nggak masalah. Lah kemudian untuk 40-nya kok gantung. Kenapa? Ini bos, ini terlalu lembek. Maksudnya kurang tegang dikit. Tapi kalau terlalu tegang nanti 60-nya berat. Nah ini diganjel aja, tambahin bantal ya kan. Jadi dia naik nanti lebih tegang dikit. Itu untuk tenaga bawah ke tengahnya ngisi. Nanti kalau sudah tengah ke atas itu urusan roller depan. Jadi ini kalau bisa diperberat. Ya ini rollernya diperberat agar top speednya maksimum. Tapi kalau rollernya diperberat kayak gini, tenaga angkatnya kurang. Caranya ini dibantali pakai pelor atau pakai bearing setter boleh. Tapi yang bagus ya. Kalau pakai per RPM 1500 terlalu berat. Nanti laker ini jebol terus. Nah ini laker ini jebol terus bos. Saya udah nyoba berulang kali. Rumah roller bel sama rollernya flat pass kan nanti di sini lebih
dapat gitu loh. Nah ya udah, coba aja rakit semua ini. Untuk garbunya nggak usah apa-apa, kadang-kadang suka berbet, itu masalahnya busi aja sih, masalah busi begitu. Ntar ya, gas terus 60 80 ya, ini lebih cepat 90. Anjir, ngeri bos, kita nggak bisa ngerem karena hujan, treknya licin. Oke, ngeri bos treknya basah, berarti kalau ngerem mendadak itu berbahaya. Responnya lebih cepat teman-teman. Dari sini sampai sana tembus berapa? Tadinya mau besok tapi kelamaan nih. Ini udah reda juga hujannya. Nah tuh, sampai di sini udah 70, tikungan, lepas gas, tarik. Oke, 90 lebih. 90 lebih teman-teman. Ih. Sudah berbeda sekali rasanya. Untuk tarikan lebih cepat. Nah, kita tes performa nanjaknya kayak gimana, bos. Lihat kemungkinannya ya untuk tenaga nanjak. Sekali lagi ini kan kejar gitu tuh. Tenaga nanjaknya nggak terlalu dipikirin banget. Ingat, kalau top speednya dapat, nanjak pasti tidak lebih hebat dari standarnya. Nah, itu sudah ketentuan. Dalam arti kalau lu pengen dapat performa bawah, atasnya pasti standar aja, bahkan bisa dikurangi. Tapi kalau pengen performa bawah, maka speednya pasti dikurangi. Nah, ini 60 di putaran 60. Kuat apa enggak tanjakan itu? Harusnya kuat, guys. Kecepatan 50. Kuat, bos. Nggak berani turun lewat situ, nggak berani. Kuat. Nah, oke, lolos bos tanjakan itu. Top speednya udah 90 lebih. Kalau standar pabriknya 98, 96, 98 lah. Itu udah standar banget pabrikan. Untuk top speednya. Kalau lebih 100 lebih ya speedometernya edan. Kayak gitu aja. Kemudian untuk tanjakan ini udah oke aja. Kalau pengen speednya nambah lagi, roller depannya ditambahin yang makin berat. Ingat ya, tambahin yang lebih berat untuk roller depannya kalau mau top speednya dapat. Tapi nanjaknya nggak usah ditanya gitu. Kalau pengen nanjaknya oke, sementara top speednya di angka standar atau lebih sedikit atau kurang sedikit itu nggak masalah, tinggal diringankan saja rollernya gitu loh bos. Diringankan saja rollernya udah cukup. Tapi kalau pengen rollernya standar tapi nanjaknya oke, ganjel pakai pelor gitu, bisa diganjel pakai pelor. Nanti performa bawahnya dapat, terus rollernya standar aja, nggak usah diubah-ubah.